Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih. Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajih wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ثم أما بعد. Rekan-rekan sekalian, segenap keluarga besar pengurus Daurah Travel yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian di mana saja berada, alumni Daurah Travel dalam berbagai kesempatan dan perjalanan indah ke tanah suci yang semoga selalu dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan berharap agar kebersamaan ini dapat kita awali hingga akhirnya nanti dengan keikhlasan di dalam niat hati. Berharap agar ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita akan kaji bersama ini dapat meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu indah dan sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan kesungguhan mengikuti tuntunan dan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwati wa akhwati, hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah sekalian, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan hampir bisa dipastikan penuh dengan dinamika. Ada hal yang menyenangkan, tapi juga tidak jarang kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, membuat kita sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah ayat yang barangkali kita sering dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengungkapkan tentang salah satu karakteristik manusia. Allah berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu bersifat kanud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya. Bukan hanya yang tua dan tidak hanya yang muda, bukan hanya laki-laki, bukan pula hanya perempuan, bukan yang hanya di kota, tidak pula hanya yang di desa, semuanya. Innal insan. Sesungguhnya setiap manusia li rabbihi lakanud, memiliki sifat kanud kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kanud? Abdullah ibnu Abbas, sahabat mulia radhiyallahu anhu, berkata, kanud artinya adalah kafur, banyak melakukan kekufuran. Apa kekufuran yang dimaksud? Lebih lanjut, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata tentang makna kanud, ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Manusia itu banyak sibuk menghitung musibah, tapi lupa mengingat nikmat. Subhanallah.
Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna, sungguh, diawali dengan sebuah ungkapan penekanan, sungguh. Setiap manusia itu kanud, banyak tergelincir di dalam kekufuran. Apa kekufuran yang dimaksud? Ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Banyak menghitung musibah-musibah. Saya dapat musibah A, B, C, D. Dia ingat itu. Adapun nikmat, dia lupa. Dia tidak mengingat kenikmatan. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita koreksi bersama. Adakah pada diri kita? Jika ada, bahkan itu pasti ada, maka kita berusaha untuk menata diri. Agar segera tersadarkan diri dari kelalaian tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak terlena di dalam sifat tersebut. Dan para nabi adalah orang-orang terbaik yang menjadi keteladanan indah bagi kita sekalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam seperti dalam surat Al-Isra ayat ketiga. Nanti jamaah sekalian bisa lihat, catat dulu, atau kalau mau langsung di cross check, ambil mushaf Al-Quran atau yang ada di gadget masing-masing, buka aplikasi mushafnya, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah memberikan sebuah predikat mulia untuk Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh alaihi salam, adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Para pemirsa sekalian, hadirin, teman-teman, para operator, para pengelola daurah travel rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan syakur? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka tafsirnya, disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu selalu bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ketika beliau makan, beliau bersyukur. Alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau minum, bersyukur. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Beliau berpakaian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dalam setiap keadaan. Padahal kalau kita lihat bagaimana perjalanan panjang kisah Nabi Nuh alaihi salam, sampai bahkan disebutkan dalam satu surat khusus tentang Nuh alaihi salam. Nama suratnya surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat ini perjuangan Nabi Nuh secara ringkas. Dan beberapa rinciannya ada disebutkan di dalam ayat-ayat lain pada surat-surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Bayangkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di tengah kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. 1000 kurang 50 itu berarti berapa? 950. Bayangkan berdakwah 950 tahun. Ini bukan usia beliau, tapi usia dakwahnya. Berdakwah 950 tahun. Allahu Akbar. Dan apakah 950 tahun itu berjalan lancar? Lancar. Dari sisi bahwa Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah sedikit pun putus asa. Tetapi 950 itu berakhir dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala siksa bagi mayoritas manusia. Yang selamat hanya sekitar 80 orang saja, mereka lah yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. 950 perjalanan dakwah, yang beriman hanya 80. Coba kalau dibuat rata-rata. Tuh pegang handphone, buka kalkulator. 950 bagi 80. Berarti butuh waktu berapa lama untuk satu orang dapat hidayah? Coba 950 akhi bagi 80. Berapa? 11? 11,8. Kalau pembulatan ke atas 12. Jadi satu orang beriman butuh waktu 12 tahun.
Bayangkan. Dan sepanjang 950 tahun itu, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan cacian, cercaan, hinaan, macam-macam. Ya, bermacam-macam. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ketika mengadu kepada Allah di dalam doa. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dakwahku itu ya Allah siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku semakin aku sampaikan, semakin mereka berlari menjauh dariku. Setiap kali dakwah, inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ya Allah, selama aku berdakwah mengajak umatku, mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga, kemudian mereka menutupkan wajah mereka dengan pakaian mereka. Coba bayangkan kalau kita bicara sama seseorang, kemudian lawan bicara kita itu langsung letakkan jarinya di kuping, kemudian ditutup. Seakan-akan, meskipun mungkin tidak terdengar ungkapan, silahkan bicara, aku tidak mau dengar. 950 tahun begitu. Subhanallah. Bukan hanya itu, dicaci, dimaki, dihina, dan lain sebagainya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera kapal. Diejek juga. Nuh, ngapain kamu bikin kapal? Kamu udah gila. Kalau bikin kapal bukan di sini, di pantai kamu bikin. Kalau udah beres tinggal didorong sedikit langsung berada di atas air berlayar. Kalau di sini di pegunungan kamu gila ya. Subhanallah. 950 tahun kemudian berakhir dengan ejekan seperti itu, Nabi Nuh alaihi salam tetap tegar. Dan ternyata Allah berikan predikat abdan syakura, banyak bersyukur. Meskipun dihina, dicaci, dimaki, beliau setiap kali makan memuji Allah, setiap kali minum memuji Allah, setiap kali berpakaian memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji bahwa istrinya berkhianat, tidak beriman. Diuji salah satu anaknya berkhianat, tidak beriman. Meninggal dunia mereka dalam keadaan kafir. Tetap sabar. Sebagian para ulama menjelaskan, mungkin tidak berlebihan, kalau di dalam Al-Quran yang disebutkan itu bahwa Nuh alaihi salam adalah hamba yang bersabar. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nuh adalah hamba yang bersyukur. Kenapa? Yaitu tadi. Setiap waktu, setiap saat, sekecil apapun nikmat yang beliau dapatkan, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Nuh alaihi salam insya Allah bukan termasuk yang kanud tadi. Yang hanya ingatnya itu saya diuji begini, saya musibahnya begini, saya susah begini, enggak. Yang beliau ingat itu adalah semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kanud, sifat tercela, seseorang hanya bisa ingat tentang musibah, dia tidak ingat tentang nikmat. Ini yang sedang ingin kita cermati bersama. Kalau kita masih memiliki sifat kanud, segera ingat bahwa semestinya kita itu tidak demikian. Tetapi menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi surat Al-Isra ayat ketiga. Catat lagi atau buka, boleh. Jamaah sekalian, di mana saja berada yang mengikuti kebersamaan kita dengan live streaming atau dengan aplikasi Zoom meeting. Bisa dilihat dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl, ayat 12. Kalau ada ayat 121. Kalau tadi dalam surat Al-Isra ayat 3. Sekarang coba lihat, mushaf Al-Qur'annya dibuka. Ya, atau minimal dicatat dulu. Dalam surat An-Nahl ayat 121, saya sengaja tidak sebutkan An-Nahl surat berapa supaya jamaah sekalian juga ikut membuka, cari. Masih urutan belasan, masih urutan tidak terlalu jauh ya, An-Nahl. Surat keberapa? Ayat 121. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, syakiran li an'umih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau itu selalu bersyukur terhadap nikmat. Kalau kita belajar bahasa Arab, wah itu Ustaz saya belum belajar bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi kalau punya kesempatan, punya tekad yang kuat, belajarlah bahasa Arab sedikit-sedikit. Di dalam salah satu pembahasan bahasa Arab ada yang namanya jamak. Seperti dalam bahasa Indonesia ada singular, kata tunggal, ada plural, kata jamak. Di dalam bahasa Arab, jamak itu bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah jamak atau jumu'ul qillah dengan jam'ul kathrah. Apa itu? Jadi kalau lebih dari 2, namun masih antara 3 sampai 10, ini disebut jamak tapi sedikit. Jamak, dia lebih dari 2, tapi masih sedikit. Masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau sudah banyak lebih daripada itu, yang sudah sulit untuk terjangkau dengan jari, banyak, ya, maka jamak ini disebut dengan jamak kathrah. An'um dalam bahasa Arab itu jamak tapi sedikit. Lebih dari 2, tapi masih bisa dihitung. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 121 surat An-Nahl, syakiran li an'umi. Beliau selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun itu, meskipun sedikit, meskipun masih bisa dihitung, bersyukur. Kenapa harus disyukuri? Karena semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan sekecil apapun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama insya Allah sudah hafal, saya yakin. Bahkan seingat saya hafal surat yang akan saya sebutkan ini adalah pada saat saya duduk di bangku SD. Yaitu surat At-Takatsur. Ayat yang terakhir, ayat ke-8. Alhaakumut takatsur. Ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu akan betul-betul ditanya tentang kenikmatan yang datang kepadamu. Semuanya. Nikmat kesehatan. Nikmat punya waktu luang. Nikmat punya usia sampai sekarang masih panjang. Nikmat punya keluarga. Orang-orang yang kita cintai dekat dengan kita. Nikmat rizki berupa materi, kecukupan harta. Ya. Nikmat berada di negeri yang aman. Nikmat memiliki pemerintah muslim. Nikmat kita bisa menjalankan ibadah dengan mudah. Salat 5 waktu di negeri kita ini alhamdulillah. Dengan mudah kita hadir di mana tempat. Bahkan ketika kita musafir, kita tidak bingung. Ya. Kenapa tidak bingung? Karena masjid kanan kiri ada. Jangankan di perkampungan. Alhamdulillah pemerintah kita sampai pun rest area, maka ada tempat untuk beribadah. Apakah masjid ataukah sekedar musola, mall, tetap ada tempat untuk kita beribadah. Alhamdulillah. Ya, beberapa kawan kami yang tinggal di Eropa, subhanallah, menceritakan bahwa bandara di tempat atau di kota tempat dia tinggal, itu bandaranya kecil. Hanya 3 kali 6 meter kurang lebih. Dan itu pun berbagi dengan penganut agama yang lain. Kalau sholat, sementara ada yang sedang bermeditasi begitu ya, ya gantian. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Bandara-bandara di negeri kita memperhatikan ini dengan baik. Kita, ini nikmat. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat terakhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya, benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Sudah siap atau belum? Kenikmatan yang mampir di kehidupan kita ini bukan sekedar lewat begitu saja. Semua akan ditanya. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bicara, nikmat menghirup udara segar, nikmat kesehatan. Mungkin kita tidak ada yang pernah berdoa, ya Allah, alirkan darahku dengan normal. Enggak ada. Ya Allah, detakkan jantungku dengan normal. Enggak ada yang berdoa begitu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Berikan, tanpa kita minta. Subhanallah. Makanya ada seorang khalifah ya, di zaman
seorang alim bernama Ibnu Sammak. Khalifah ini menjadikan Ibnu Sammak, alim tersebut, sebagai orang terdekat yang bisa memberikan nasihat. Dan begitulah memang layaknya penasihat seorang raja. Yaitu orang yang alim. Sehingga dengan keilmuannya bisa disampaikan nasihat. Suatu ketika Ibnu Sammak dihadirkan. Wahai Ibnu Sammak, berikan nasihat kepadaku. Terbuka diri untuk mendapatkan nasihat. Kemudian kebetulan beliau itu pengen minum. Si raja ini, si khalifah ini pengen minum. Dihadirkan air minum. Ya. Ketika beliau akan minum, Ibnu Sammak bertanya, wahai khalifah, apa yang akan kau lakukan? Berapa yang akan kau berikan, kau korbankan? Sekiranya kau baru akan minum, tapi kau terhalang dari minum tersebut. Kau baru bisa minum kalau kau bayar. Berani bayar berapa? Kira-kira seperti itu. Maka khalifah itu berkata, aku akan membayar dengan separuh kerajaanku. Gimana? Haus. Nggak bisa minum? Harus bayar. Baru bisa hilang dahagaku dengan minum. Tapi syaratnya bayar, aku akan bayar. Maksimal yang akan aku bayarkan adalah setengah dari kerajaanku. Subhanallah. Ini kerajaannya. Bukan kerajaan di rumah pribadi atau di rumah kontrakan. Kerajaan. Beliau adalah khalifah. Kemudian kata Ibnu Sammak, baik, aku memahami jawaban engkau, minumlah. Kemudian minum. Klek, klek, klek. Setelah selesai, Ibnu Sammak bertanya lagi. Apa yang kau baru saja minum? Pasti tidak semua diperlukan oleh tubuh. Metabolisme tubuh ini akan mengelola air tersebut. Dan sebagiannya tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, maka dia akan keluar sebagai air seni. Atau kita bilang pipis. Ya atau tidak? Pasti. Tidak mungkin semuanya, makanan, minuman kita itu semuanya melekat di dalam daging, tulang kita. Enggak. Pasti ada yang tersisa, terbuang. Kemudian Ibnu Sammak bertanya kepada khalifah. Wahai khalifah, berapa yang akan kau bayar? Sekiranya air yang tersisa di tubuhmu harus keluar itu ternyata tidak bisa keluar. Kecuali dengan kau bayar. Maka kita semua tahu kalau kita tidak bisa pipis, ya kita akan ke rumah sakit. Pasti harus dilakukan tindakan operasi agar kita bisa pipis. Maka Ibnu Sammak bertanya, kalau kau tidak bisa keluarkan air tersebut, yang tersisa di tubuhmu harus keluar, tapi tidak bisa keluar. Harus mengeluarkannya dengan membayarkan sejumlah harta. Berapa yang bisa kau bayarkan, wahai khalifah? Kemudian khalifah itu berkata, separuh yang tersisa yang tadi aku bilang, separuhnya aku akan bayarkan supaya aku bisa minum. Separuhnya lagi akan aku bayarkan supaya bisa keluar. Kemudian Ibnu Sammak berkata, wahai khalifah, berarti seluruh kekayaanmu, kekuasaanmu, kerajaanmu hanya bernilai secangkir air. Inilah kerajaanmu, nilainya begini. Setengahnya agar kau bisa minum, setengahnya lagi agar kau bisa keluarkan sisa yang sudah kau minum. Subhanallah. Maka disitulah khalifah menangis. Siapa khalifah yang dimaksud? Harun al-Rashid, seorang khalifah yang saleh. Rahimahullah. Teman-teman sekalian, para jamaah di mana saja berada, rahimakumullah, ingatlah bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ditanya. Semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang terluput. Kita berpakaian, kita sekarang sehat, yang lain pada sakit. Yang lain sakit, di rumah sakit sakit. Bahkan ada yang misalnya di ICU, di HCU, harus pakai alat-alat tertentu. Bahkan mungkin ada yang sedang dipacu jantungnya supaya bisa berdetak kembali. Kita sehat ini, alhamdulillah. Maka sebagaimana kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Dalam riwayat yang lain, bihadafiriha. Siapa yang di setiap pagi harinya, dia aman di tempat tinggalnya. Dia sehat raganya.
dia memiliki bahan makanan pokok untuk bisa dia makan, maka berarti sudah dihamparkan seluruh kenikmatan dunia baginya. Dalam riwayat yang lain, dengan semua hamparan yang ada. Subhanallah. Padahal cuma 3 saja. Aman di tempat tinggal, sehat raganya, jasadnya, badannya, dan dia bisa makan untuk makanan hari itu. Subhanallah. Ada kisah yang menarik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan juga oleh yang lain seperti At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadis yang sahih dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kisah ini akan mengingatkan kepada kita bahwa insya Allah kita tidak akan merasakan seperti itu. Insya Allah. Suatu hari, Rasulullah SAW berada di luar rumah. Kemudian mendapatkan ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siang, bolong, panas. Seperti barangkali sekarang yang sudah mulai datang ke Tanah Suci, mendapatkan kondisinya meskipun bukan puncak musim panas, tapi sudah sempat suhunya itu 40 derajat Celcius. Bayangkan kalau misalnya di puncak-puncak musim panas bisa sampai 44, bisa sampai 45 derajat Celcius. Tidak ada AC. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau melihat Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kau keluar dari rumah? Panas ini. Satu riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku keluar untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah, untuk melihat wajahmu, untuk bisa salam berjabat tangan denganmu. Artinya mungkin beliau ingin merasakan kegembiraan, kebahagiaan, menenangkan dirinya, menjadi pelipur lara sekedar berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salam tersenyum kepada beliau. Tapi riwayat yang lain menyebutkan bahwa Abu Bakar berkata, yang mengeluarkanku dari rumah adalah al-ju', lapar. Di rumah nggak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan, maka beliau keluar dari rumahnya cari sesuatu yang bisa dimakan. Padahal kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang saudagar, pedagang besar. Tapi kondisi kesederhanaan mereka menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang tegar dalam setiap keadaan. Bisa sabar dalam menghadapi segala ujian. Lapar katanya. Yang mengeluarkanku dari rumahku adalah lapar. Ini riwayat yang lain. Tidak lama dari itu, baru saja selesai bincang-bincang itu, kemudian muncul Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bertanya kepada Umar seperti yang Nabi tanyakan kepada Abu Bakar. Wahai Umar, apa yang membuat kau keluar dari rumahmu? Maka Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Jadi kalau Abu Bakar, ya, jawaban beliau bisa membuat Nabi SAW tidak resah kepadanya. Umar apa adanya? Lapar Rasul. Saya keluar dari rumah, lapar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, demi Allah yang mengeluarkanku dari rumah, yang membuat aku keluar dari rumah, yaitu lapar sama seperti yang kalian alami. Kalian keluar dari rumah disebabkan lapar. Keluar dari rumah cari makan, aku juga begitu. Mari kita bertolak menuju rumah seseorang dikenal dengan namanya Abul Haytham. Abul Haytham. Ya. Abul Haytham ini seorang Ansari, penduduk asli kota Madinah, yang dikenal punya banyak pohon korma. Sebut saja punya kebun gitu ya. Kebun yang rimbun. Dan beliau punya banyak kambing, ternak. Kekayaan tersebut, ternyata beliau tidak memiliki pelayan. Sehingga beliau bersama keluarganya itu kalau perlu apa-apa, misalnya perlu air, ngambil sendiri di sumur. Menggembala sendiri, nggak punya orang suruhan. Sebagian kita, Masya Allah, berduit sedikit, ambil asisten. Suruh ini, suruh anu, ambilkan ini, cucikan anu, dan seterusnya. Dan nanti setelah kisah ini berakhir, saya akan coba ceritakan bagaimana Fatimah putri Nabi SAW juga mengalami yang demikian. Ketika sampai di rumahnya Abul Haytham, ternyata Abul Haythamnya lagi nggak ada.
Ada istrinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemanakah suamimu Abul Haytham, wahai Ummul Haytham? Kata Ummu Haytham, suamiku sedang pergi ambil keperluan. Entah ambil air atau yang lain. Tidak lama kemudian datang. Abul Haytham datang. Sebagaimana disambut dengan indah oleh Ummul Haytham istrinya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu juga disambut dengan penuh sukacita, berbahagia. Bahkan sampai beliau berkata, wahai Rasulullah, hari ini tidak ada orang yang lebih berbahagia melebihi aku. Aku kedatangan tamu adalah engkau dan dua sahabatmu yang mulia radhiyallahu anhum. Silahkan Rasul, silahkan. Kemudian disampaikan kepada Abul Haytham apa yang mereka alami. Kemudian Abul Haytham langsung berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengajak kalian bertiga ke kebun kurmaku. Kemudian dihadirkan sehelai karpet mungkin atau semisal itu alas yang digelar gitu ya. Maka dicarikan bagian yang paling teduh dengan rimbun pohon korma. Dipersilahkan duduk. Kemudian Abul Haytham mengambil satu tangkai dari pohon korma itu. Di tangkai tersebut ada beberapa jenis korma. Maksudnya ada yang sudah cukup matang, ada yang setengah matang, ada yang masih kategorinya mentah tapi sudah bisa dimakan. Wahai Rasulullah SAW, silahkan. Kata Rasul, kenapa kau ambil semua? Pilihlah yang sudah siap dimakan. Kata Abul Haytham, aku senang jika kau sendiri yang pilih mana yang kau suka. Karena semuanya sudah bisa dimakan. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, silakan. Artinya, servis Nabi SAW sebagai tamu kehormatan di hari tersebut dengan, silakan Nabi, kau pilih sendiri dari tangkai ini, kurma mana yang kau inginkan. Sudah. Kemudian buru-buru Abul Haytham mencari kambing untuk disembelih. Baru saja beranjak sebentar, kata Nabi SAW, iyyaka wal halub, jangan ambil yang betina. Jangan ambil kambing yang sedang menyusui anak-anaknya. Maka kemudian dicarikan oleh Abul Haytham radhiyallahu taala anhu, disembelih, disajikan untuk Nabi SAW. Sebelum disajikan, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar. Lihat, kepada Abu Bakar dan Umar. Siapa di antara kita yang ragu keimanan Abu Bakar dan Umar? Iman mereka dibanding iman kita jauh. Iman mereka di langit, iman kita syukur-syukur kalau di bumi bukan di perut bumi atau di dasar sumur. Iman Abu Bakar dan Umar. Pesan Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, demi Allah, apa yang kita makan dan kita minum hari ini, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal makan apa? Korma. Minum apa? Minum air biasa, air dari sumur, dari mata air, minum biasa. Belum lagi daging yang sebentar lagi nanti disajikan. Maka kata Nabi SAW, sungguh demi Allah, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW kepada Abu Bakar, kepada Umar mengingatkan hal tersebut. Bayangkan kalau Nabi SAW bersama kita, hidup bersama kita. Lihat kehidupan kita hari-hari. Lihat kita nggak pernah kelaparan. Lihat kita makannya bisa milih. Kalau nggak ini, kalau nggak ini. Bahkan yang sudah di meja dihidangkan, kok nggak ada yang ini? Dicari sesuatu yang nggak ada di meja hidangan. Baju kita milih, duduk kita milih, ruangan kita milih. Semua kenikmatan itu banyak kita terima. Tapi sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menjadi hamba yang siap nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua kenikmatan yang diberikan untuk kita? Ini pertanyaan yang saya pertama tujukan kepada diri saya pribadi sebagai nasihat pribadi. Kemudian selanjutnya kepada kita semua dan siapa saja yang mengikuti kebersamaan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di forum virtual ini ya, jamaah sekalian sebagai alumni Daurah Travel pernah umroh, ada yang umroh reguler, ada yang umrohnya di bulan Ramadan, ada yang umrohnya plus ke mana Taif atau ke tempat yang lain. Bersama saya seperti grup 17 Maret yang lalu ya.
kita diberikan kenikmatan lebih daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa merasakan kedamaian berada di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, merasakan nikmatnya ibadah, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menunaikan haknya untuk disyukuri? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kalian semua akan ditanya tentang semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, jamaah Daurah Travel yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengingatkan satu ayat yang juga layak untuk kita renungi. Dalam surat Al-Ahqaf. Dicatat dulu, nanti baru dilihat. Atau kalau sekarang mau dilihat bisa pelan-pelan. Ya. Ada mushaf Al-Quran, atau mungkin di gadget masing-masing dibuka. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ayat 20 dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang-orang yang akan menyesal di hari kiamat karena mereka terlena dengan kehidupan dunia, lupa untuk menunaikan kewajiban syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, dan di hari kiamat ketika untuk orang-orang kafir mereka dihamparkan, dipaparkan, ditampakkan neraka. Maka dengan penuh penghinaan dipermalukan kepada mereka dengan pertanyaan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah sia-siakan, sudah merasakan semua kebaikan kalian di dunia. Makanan, minuman, pakaian, kenikmatan, syahwat, dan lain-lain. Kalian sudah merasakan itu semua. Wastamta'tum biha, kalian menikmatinya. Fal yawm, kata Allah. Maka hari ini, di hari kiamat, tujzauna adzabal hun. Kalian diberikan balasan dengan azab yang menghinakan. Jadi azabnya itu sendiri menyiksa plus azab plus penghinaan. Subhanallah. Kenapa mereka dinyatakan demikian? Karena mereka tidak menjalankan kewajiban bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, para pemirsa sekalian, jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu banyak bertanya-tanya, apalagi sampai kemudian kepikiran panjang, kenapa ya kok orang-orang kafir yang dibikin kaya-kaya? Sementara kita begini-begini saja, mau umroh aja harus ngumpulin duit dulu banyak. Umroh pun ketika masuk ke ruang kantor Daurah Travel harus pilih dulu mana nih yang sesuai dengan kocek saya. Sementara mereka orang-orang yang jauh dari iman kepada Allah, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi SAW. Mereka mau apa saja gampang. Bahkan kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, sekejap mata mereka bisa terbebas misalnya. Tidak perlu berpikir seperti itu. Syukuri saja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu nikmat Islam, itu nikmat iman, itu nikmat sehat, itu nikmat aman, itu nikmat berada bersama keluarga yang dicintai, nikmat bisa belajar ilmu agama, nikmat pernah datang ke tanah suci, nikmat pernah mengangkat tangan kita di hadapan Ka'bah, berdoa menitikkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nikmat. Tidak perlu dibandingkan, disandingkan dengan keterlenaan orang-orang yang kafir karena ini nasib mereka. Ayat 20 surat Al-Ahqaf ini mengungkapkan tentang nasib orang-orang kafir yang terlena dengan kenikmatan dunia tapi mereka lupa untuk bersyukur. Mereka lupa akan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang alhamdulillah, apa yang kita miliki sekarang, apa yang Allah anugerahkan untuk kita sekarang ini. Sampai detik ini. Banyak. Ya. Tidak perlu kemudian dikritisi, selalu dikritisi. Terakhir misalnya kemarin BMKG mengumumkan bahwa Indonesia mengalami musim kering basah. Kering basah atau kering apalah namanya. Musim kemarau basah atau semisal itu. Harusnya sekarang ini musim kemarau tapi kita masih sering diguyur hujan.
Kenapa begini, kenapa begitu? Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka lihatlah nikmat Allah sebagai sesuatu yang wajib untuk disyukuri. Makanya syukur itu berat. Orang hanya paham syukur itu mengucapkan Alhamdulillah selesai. Itu pun untuk nikmat-nikmat yang dianggap besar, istimewa, baru kita Alhamdulillah. Berapa banyak di antara kita, berapa sering di antara kita, termasuk saya barangkali, kalau makan, kalau minum, lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ini makanan enak, pokoknya ini minuman enak, lepas dahaga saya, hilang lapar saya, selesai. Wala hawla wala quwwata illa billah. Berapa banyak di antara kita yang lancar buang air, tapi lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu hikmah doa ketika keluar kamar mandi adalah ghufranak. Ya Allah, ampunanmu yang aku minta. Adalah karena kita sering lupa nikmat lancar buang air untuk disyukuri. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Aku sering lalai untuk bersyukur. Nikmat besarnya lancar buang air. Subhanallah. Jadi keluar kamar mandi dituntun untuk berdoa ghufranak, ampunanmu ya Allah yang aku cari. Itu bukan karena kita harus habis berdosa di kamar mandi, nggak mesti begitu. Tapi salah satu hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena kita tuh banyak lalai dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, jangan kita menjadi orang-orang yang akan disiksa sekaligus bahkan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menyiksa dan menghinakan kalian. Disebabkan kalian sombong di atas muka bumi tanpa kebenaran. Ada ilmu, ada kebenaran, ada ayat, ada hadis disampaikan, dicampakkan, dielakkan, ditolak. Ada orang lain yang kita pandang, oh tidak lebih baik daripada saya, direndahkan. Itu kesombongan. Mereka orang-orang kafir yang akibat kelalaian mereka, yang kemudian mereka congkak angkuh di hadapan orang lain, kebenaran tidak bisa mereka terima, orang lain selalu dianggap rendah daripada mereka, disiksa sekaligus dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azab tersebut diberikan kepada mereka bima kuntum tafsukun. Ini rasakan. Kalian dulu fasik, kalian dulu bermaksiat, kalian dulu lalai, kalian dulu foya-foya, terlena. Ini sekarang azabnya. Azab yang bukan hanya menyiksa sekaligus menghinakan. Wal'iyadzubillah. Berbeda dengan seorang hamba mukmin yang yakin dengan sepenuh hati, terhias di bibir, dan terlihat tercermin dalam anggota tubuhnya bahwa dirinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya mengucapkan Alhamdulillah, tapi hatinya juga mengikrarkan ini dari Allah. Allah uji saya dengan nikmat ini. Apakah saya syukur ataukah saya kufur? Apakah saya semakin baik beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Demi Allah, para pemirsa sekalian, jamaah yang saya cintai karena Allah. Demi Allah, kita itu harus banyak beristighfar. Karena tidak seorang pun dari kita kecuali telah mencatat dosa dalam goresan kertas catatan amalnya. Pasti kita berdosa. Salah satu di antara dosa kita adalah kelalaian kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya sekarang semakin paham apa yang Ustadz sampaikan. Agar saya bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, agar kita tahu bagaimana kita bersyukur. Yang pertama, senantiasalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa setiap kenikmatan yang kita dapatkan, kita rasakan ini datang dari Allah bukan karena kita hebat. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita banyak pengalaman, piawai dan lain sebagainya. Tidak. Semua kebaikan yang kita dapatkan, yang kita miliki, alhamdulillah kita rasakan nikmatnya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu, kerupawanan, kekayaan, keluarga, kesehatan, waktu luang, usia panjang, dan seterusnya.
eksistensi kita yang diakui oleh sebagian orang, itu semua kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa nikmat tersebut adalah ujian. Dan nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan segenap hati, dan dengan seluruh anggota tubuh. Ustadz, kalau bersyukur dengan lisan kita tahu diantaranya kita mengakui nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah atau semisalnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kalbu kita juga faham Ustadz, yaitu menyatakan dengan sepenuh hati, ikrar di dalam sanubari bahwa semua kenikmatan ini datang dari Allah. Kita tidak boleh takjub diri bahwa kita hebat, tidak, tetapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur dengan anggota tubuh Ustaz? Syukur dengan anggota tubuh adalah dengan memperindah ibadah kita setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingat, zikir, syukur, dan ibadah yang baik itu terangkai menjadi satu doa. Kita dipesankan oleh Nabi SAW dalam sebuah wasiat untuk berdoa di setiap penghujung sholat kita. Penghujung itu bisa dibaca sebelum salam, berarti setelah tahiyat selesai. Sebelum salam ada kesempatan kita berdoa. Dan ini merupakan kesempatan doa yang terkabul. Ini disebut penghujung sholat. Atau penghujung sholat itu setelah salam. Membaca doa. Kata Nabi SAW, jangan kau tinggalkan seusai salatmu, kau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperindah ibadahku kepada engkau. 3 hal ini digandeng. Karena ketiganya berkaitan. Berzikir mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan, dengan segenap hati, dan dengan segenap anggota tubuh. Lihat di kanan kiri kita, di setiap waktu kita. Saya lagi apa ini? Saya lagi ngerjakan tugas di kantor misalnya gitu. Alhamdulillah, saya masih sehat. Yang lain mungkin ada yang sakit. Alhamdulillah saya bisa melihat, yang lain ada yang diuji dengan tidak bisa melihat. Alhamdulillah saya bisa mendengar dengan baik. Alhamdulillah saya bisa bicara dengan baik. Alhamdulillah saya sehat. Makan enak, yang lain sariawan gak enak. Yang lain sakit gigi gak enak. Yang lain mengalami wal'iyadzubillah kanker di lidahnya, nggak bisa makan. Yang lain untuk bisa dapat makan harus cari dulu mungkin di bak tempat penampungan terakhir sampah. Subhanallah. Subhanallah. Kita semua merasakan kenikmatan. Apalagi kalau kita sedang makan, kita sedang minum, kita sedang santai-santai. Banyak bersyukur kepada Allah, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian lejitkan kualitas diri kita dengan meningkatkan kualitas ibadah. Ustadz, kalau Ustadz maksud ibadah itu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, saya sudah lakukan. Alhamdulillah. Kalau perlu tambahkan lagi. Apa Ustadz? Qabliyah, ba'diyah. Sudah Ustadz, tambahkan. Kalau mampu menambahkan, bisa lebih memperindah ibadah kita kepada Allah, lakukan. Bayangkan suatu malam Nabi SAW selesai dari sholat malam, tumit kakinya sudah bengkak. Tumit kakinya bengkak. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semua, ibunda kaum mukminin, dengan penuh iba bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berempati. Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa sholat malammu panjang sehingga bengkak tumit kaki engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi panjangnya sholat malam Nabi SAW adalah agar beliau mendapatkan predikat dari Allah, sebagaimana Allah telah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam tadi di awal pertemuan kita. Syakura, banyak bersyukur kepada Allah. Begitu perjuangan Nabi SAW. Begitu effort Nabi SAW untuk membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini introspeksi buat kita semua. Buat saya pribadi, dan saya mengajak jamaah sekalian, jamaah Daurah Travel di mana saja berada.
Ya, tingkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga. Tadi sudah disebutkan tapi spesifik. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Di antaranya doa yang tadi diajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, memperindah ibadahku untuk Engkau. Nanti kalau belum hafal doanya, di-searching. Atau lihat lagi rekaman kajian ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, memperindah ibadahku untuk Engkau. Dan tidak mungkin tiga hal ini dimintakan pertolongan kepada Allah kecuali karena memang tiga hal ini butuh pembuktian yang berat. Bukan asal-asalan. Bukan mohon maaf syukur abal-abal. Tapi syukur yang sesungguhnya. Syukur yang menjadikan seorang hamba semakin waktu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janggut sudah mulai beruban, rambut juga sudah banyak yang uban, kulit kita semakin keriput. Ya. Metabolisme tubuh kita semakin lambat, sudah nggak bisa makan banyak seperti dulu. Pedas juga sudah diukur. Ya. Santan-santan sudah nggak bisa banyak. Ingat kadar karbohidrat lah, inilah, hanulah. Medical check up lah. Semua ini harus mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Ya. Yang keempat, menjadikan semua nikmat di jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, ya jadikan sehat itu untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dikasih rizki, kelapangan harta. Jadikan itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih usia, dikasih waktu luang. Masya Allah. Jangan sibuk dengan game, dengan wal'iyadzubillah judi lah. Atau apapun itu. Melihat hal yang haram, mendengar yang haram. Sibuk dengan hal-hal yang haram. Wal'iyadzubillah. Karena kita sangat mungkin untuk lalai. Dan syaitan selalu menggoda kita untuk lalai. Selalu menggoda kita untuk lalai. Maka jadikan setiap kenikmatan yang kita sadari ini datang dari Allah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa berbagi. Misalnya. Ya subhanallah, kalau seseorang itu banyak menghabiskan nikmat yang dia dapatkan itu, dia habiskan di jalan ketaatan kepada Allah, wallahi hamba tersebut tidak akan pernah miskin di dunia dan pasti bahagia di akhirat, pasti. Bicara sedekah misalnya. Sampai Nabi SAW menjamin, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini kalau orang cuman sekedar mengandalkan logikanya, Ustadz nggak bener aja. Saya kalau punya duit di dompet 100 ribu, 50 ribuan dua, saya kasih 50 ribu buat orang, sedekah, kan berkurang, tinggal 50 ribu. Kok bisa Nabi berkata sedekah tidak mengurangi harta? Ini kalau kita melihatnya hanya sekedar dengan logika. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, maka kita yakin bahwa 50 ribu separuh dari harta yang kita miliki disedekahkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan ganti. Minimal 10 kali, bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Masalahnya adalah seberapa besar pengorbanan kita membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Sekecil apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Percaya atau tidak? Itu masalahnya. Kita kadang-kadang berat untuk berinfak. Kenapa? Karena kita mikir, aduh nanti buat istri saya apa? Nanti buat anak saya apa? Berikan hak mereka yang wajib tersisa, sedekahkan. Pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Dan gantinya enggak seperti yang kita berikan, akan dilipat gandakan balasannya. Yakinlah itu. Ini bicara tentang harta. Yang lain juga sama. Apapun yang
yang kita miliki, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan kepada Allah diberikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Yang terakhir, caranya adalah dengan memperbanyak istighfar atas kelalaian kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, mungkin hadirin hadirat ya, para pemirsa sekalian juga pernah mendengar hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba dari sisi Allah sampai ditanya 4. Ya, pasti kita ditanya semuanya. Kedua kaki kita tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4. Dalam riwayat yang lain 5. Apa 4 itu? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa usiamu? Untuk apa masa mudamu? Allah pasti akan tanya. Ya Allah Ustaz, sudah kelewat masa muda saya Ustaz. Sekarang saya sudah merasa tidak muda lagi. Sementara dulu masih lalai. Bagaimana Ustaz? Tadi, perbanyak istighfar. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut segala peluang kebaikan, jangan tunda-tunda. Ini ada kebaikan untuk menggantikan kelalaian saya dulu. Saya nggak punya duit Ustaz, nggak harus duit. Perbanyak zikir. Perbanyak istighfar. Perbanyak baca Al-Quran. Nah itu masalahnya Ustaz, saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar. Allah melihat perjuangan proses kita untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Hafalkan doa-doa. Pahami maknanya, hayati ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Upgrading diri. Ada upaya untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur ditanya. Yang kedua, masa muda ditanya. Untuk apa dipergunakan? Yang ketiga, terdiri dari 2 pertanyaan sekaligus, yaitu harta. Tentang harta kita akan ditanya. Apa yang ditanya? Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan? Di jalan apa kau belanjakan? 1 juta, 100 ribu, 1 rupiah ditanya. Dari mana kau dapatkan itu? Dikasih transaksi jual beli jasa, atau ngambil, atau nilep, atau korupsi, atau nyogok, atau riba, atau mencuri. Semua akan ditanya, dari mana kau dapatkan? Kemudian setelah kau dapatkan, di jalan apa kau infakkan? Di jalan apa kau sedekahkan? Ini kita di ujung Dzulqa'dah. Sebentar lagi ada Dzulhijjah. Ada yang berkaitan dengan ibadah lisan, ibadah lisan ya, lidah kita atau mulut kita. Ada ibadah badan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang tidak berhaji mungkin bisa berpuasa, perbanyak sedekah. Kalau cukup uang, berangkat haji. Kalau belum sempat berangkat haji, minimal kurban. Berkurban. Wah Ustadz nggak punya uang. Makanya berharap panjang usia, kalau kurban tahun ini nggak bisa, kurban tahun depan. Kumpulkan uang untuk bisa berkurban. 50 ribu, 100 ribu, berapalah dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu perjuangan kita untuk melakukan kebaikan. Dari mana didapatkan, di jalan apa dibelanjakan. Semua akan ditanya. Makanya jangan heran, ada hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, yang miskin dari umatku akan masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Teman-teman, yang miskin, kata Nabi, dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Mau jadi kaya apa miskin? Tetap pengen jadi kaya. Padahal Nabi SAW, ya Allah jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Kenapa? Karena deretan hisab perhitungannya tidak panjang. Orang yang miskin, hitungannya sebentar. Sama seperti kita kalau di pusat perbelanjaan,
keranjang kita ini hanya isinya 1, 2, 3 item sudah. Begitu berhenti di kasir, ya sudah 1, 2, 3. Bayar selesai. Tapi coba kalau trolinya itu penuh. Pasti di meja kasir lama. Dihitung dulu. Seperti itu ilustrasinya kurang lebih. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semua akan ditanya. Dari mana kau dapatkan? Di jalan apa kau belanjakan? Dan yang terakhir, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmu yang alhamdulillah Allah anugerahkan. Sudahkah diamalkan? Ataukah belum? Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya menyebutkan, insyaAllah akan menyebutkan hadis tentang Fatimah radhiyallahu anha. Putri Nabi. Yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu kecil Nabi. Yang sudah bersama Nabi, beriman ketika beliau masih kecil. Menggantikan Nabi di kasur pembaringan saat ada ancaman pembunuhan dari kafir Quraisy, itu Ali bin Abi Thalib. Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi menikah dengan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Fatimah dengar informasi bahwa Nabi SAW akan mendapatkan jatah tawanan perang sehingga menjadi budak bagi beliau. Waktu itu tangan Fatimah radhiyallahu taala anha ada yang terluka atau semisal itu karena beliau selalu menggiling roha. Roha itu gilingan gandum dari bijian untuk kemudian ketika dihaluskan, digiling, dihaluskan, bisa menjadi bahan roti, bahan adonan, dan semisalnya. Sendiri. Lihat, putri Nabi giling gandum sendiri. Kita nggak usah giling-giling sekarang pakai tepung. Karena luka-luka itu, beliau berpikir, oh, ayahku akan punya tawanan perang menjadi budaknya. Maka beliau pun datang ke rumah Nabi SAW ingin minta diberi pelayan. Ketika beliau sampai ke rumah Nabi SAW, Nabi belum ada, belum sampai ke rumah. Tapi ada istri beliau, ibu sambungnya, Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah bertemu ibu sambungnya itu Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ibuku, demikian dan demikian. Baik, nanti aku sampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Fatimah pun kembali ke rumahnya bersama suaminya. Tidak lama dari itu kemudian Nabi SAW datang. Dan ternyata Aisyah menyampaikan, wahai Rasulullah, tadi Fatimah putri engkau datang demikian dan demikian. Baik, aku akan datangi mereka langsung. Malam itu juga didatangi oleh Nabi SAW. Diketuk pintu rumahnya. Kemudian diketahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Rasul izin masuk, tapi Rasul berpesan, jangan kalian beranjak dari tempat kalian sekarang ini. Biarlah di situ. Ternyata keduanya sudah siap mau tidur. Jadi sudah siap pakai selimut dan semisal itu. Maka Nabi SAW izin lagi untuk sampai masuk ke kamar mereka. Sampai kata Fatimah, aku merasakan dinginnya kaki Nabi di dadaku. Wallahu a'lam, mungkin karena memang tidurnya di bawah, ya, bukan di spring bed kayak kita. Di bawah, kemudian kaki Nabi SAW begitu mendekat dengan tubuh Fatimah putrinya bersama suaminya Ali. Udah siap tidur. Tapi karena Nabi berkata jangan kalian beranjak, ya sudah mereka di situ. Sampai pun mereka tidak duduk karena permintaan Nabi. Sudah kalian di situ saja. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada keduanya, wahai kalian berdua, putriku Fatimah dan suami putriku Ali. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang itu lebih baik daripada kalian punya pembantu, daripada kalian punya pelayan. Meskipun kalian mungkin harus berdarah-darah, harus luka-luka dan lain sebagainya, aku ajarkan kalian sesuatu yang lebih baik daripada punya pembantu untuk membantu kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Genap 100. Kita kan biasanya kalau habis sholat, tasbih dulu. Iya kan? 33. Bertahmid, alhamdulillah 33. Kemudian bertakbir 33. Jadi 99, maka di ujung ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak. Bertakbir 34 dibalik urutannya. Takbir dulu. Tahmid 33, tasbih 33. Jadi berapa? 100. Setiap kali kalian akan tidur. Di malam hari mau tidur,
Zikir dengan 100 zikir ini, takbir 34, tahmid 33, tasbih 33, niscaya itu jauh lebih baik untuk kalian daripada punya pembantu. Allahu Akbar. Kesederhanaan. Tapi tidak menghilangkan hubungan baik diri mereka kepada Allah sampai pun ketika akan tidur. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengelola daurah travel ya, operator daurah travel dan jamaah sekalian di mana saja berada rahimakumullah. Sekali lagi yang disampaikan ini adalah nasihat untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian di mana saja berada agar kita berupaya untuk menjadi sempurna 100%, apalagi bisa menjadi seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita jauh. Gak mungkin. Tapi setidaknya buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala ada upaya yang maksimal, ada effort yang optimal. Kita ingin menjadi hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, yang berzikir dan senantiasa memperindah ibadah kita untuknya. Demikian saja yang disampaikan, wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Rizal Juliar Putrananda. Jazakumullah. Sudah menyampaikan materi yang Masya Allah, semoga kita jamaah sekalian bisa mengambil faedahnya dan kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan. Eh, saya bacakan Ustadz, izin saya bacakan. Silakan. Bismillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana caranya untuk menghilangkan was-was atau cemas dalam hati akan rizki kita di masa yang akan datang? Karena ini sering sekali mampir di hati, sedangkan Ana mengetahui bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan. Apakah ini sekedar bisikan syaitan atau karena kurangnya kita bersyukur dan banyak dosa? Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, pertanyaan yang sangat baik dan menarik untuk kita coba telaah bersama berdasarkan perspektif ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jamaah sekalian di mana saja berada, rahimakumullah. Kalau kita memahami bahwa rizki itu hanyalah materi uang, harta, emas, perak, dan semisalnya, ya kita akan tersempitkan sudut pandang. Yang lain seakan bukan rizki. Kalau kita memahami rizki itu harus selalu punya duit, isi ATM-nya banyak, lembarannya bukan rupiah tapi dolar. Kita paham rizki itu demikian, maka kita sehat seperti bukan rizki. Kita damai sama pasangan hidup, sama anak-anak, alhamdulillah itu bukan rizki. Kita punya hubungan yang baik, bakti kita untuk orang tua, kita anggap itu bukan rizki. Kita sehat bukan rizki. Kita baik bertetangga dengan segenap kaum muslimin jadi bukan rizki. Kita mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan jadi bukan rizki. Ya karena kita terlalu sempit memahami rizki tersebut. Makanya tadi disebutkan hadisnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi harinya, dia aman di tempat tinggalnya. Aman. Bukan fulus. Aman. Sehat ragawinya. Bukan fulus. Sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya bahan makanan pokok di hari tersebut. Apa kata Nabi SAW? Telah dihamparkan untuknya kenikmatan dunia. Subhanallah. Maka tidak perlu was-was. Selama kita masih hidup, jangan khawatir. Rizki pasti akan sampai. Tapi bukan berarti kita duduk saja. Bukan berarti kita berpangku tangan, bertopang dagu, duduk di masjid, makan. Jadi turun makanan misalnya gitu. Enggak. Kita berdoa di malam hari emas, tiba-tiba turun emas. Enggak. Kita berdoa angkat tangan tinggi-tinggi dolar, tiba-tiba dari atas berterbangan dolar. Enggak begitu. Tapi ada usaha. Seperti tawakalnya setiap burung yang terbang dari sarang mereka.
Ya, di pagi hari cari makan, mereka tidak tahu. Musim panas berarti barangkali nggak ada biji-bijian. Berarti nggak ada gandum. Berarti nggak ada jagung. Berarti nggak ada beras. Berarti nggak ada kacang. Dia cari. Pagi hari perutnya masih kosong, dia mencari entah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Di sore hari perutnya sudah penuh, bahkan mereka bawa makanan untuk anak-anak mereka. Maka kata Nabi SAW, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ada usaha dan ada ketergantungan diri minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tawakalnya begitu, niscaya Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah jamin rizki seekor burung yang terbang di pagi hari perutnya kosong, pulang di sore hari perutnya sudah penuh. Allahu Akbar. Jadi tidak perlu was-was dengan rizki. Sejak kita masih di dalam perut ibu kita belum ngapa-ngapain, kita belum bisa apa-apa. Apa kita harus bingung? Enggak bingung. Bahkan kita belum sempat berpikir. Allah yang jamin rizki kita. Saat kita masih bisa digendong saja, Allah berikan rizki kepada kita melalui ibu kita, minum ASI. Allah kasih kita ayah yang memberikan santunan nafkah untuk kita. Masa kita sudah kemudian bisa bergerak, bisa melangkah, bisa berlari, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kita khawatir rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berpikir bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah kalau duitnya banyak. Enggak. Jadi bukan kemudian kalau orang itu rizkinya atau hartanya banyak berarti Allah sayang kepada dia. Itu orang-orang kafir sebagaimana tadi disampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Orang-orang kafir. Mungkin duit mereka tidak berseri. Mau apa saja bisa. Sementara kaum muslimin yang sholat 5 waktu, doa tiap saat, puasa ini, kerja dari mungkin dini hari sampai larut malam. Kita merasa, ya Allah makan saya kok cuma sama tempe. Wallahi, kalau kita bersyukur, maka kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah dan pasti bahagia di dalam surga. Maka memandang rizki tidak sesempit itu. Perluas pandangan kita tentang arti diberikannya rizki. Jangan was-was. Tidak perlu cemas. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada setiap hamba. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah akan pasti berikan rizki kepadanya. Makanya dulu Allah mencela kaum jahiliyah yang membatasi anak-anak mereka. Entah karena malu punya anak perempuan atau karena takut tidak bisa memberikan makan. Maka Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Khasyata imlak. Takut kelaparan. Duh saya nanti kasih makan apa? Anak segini aja saya udah kerepotan. Nanti kalau saya punya anak lagi saya kasih makan apa? Bukan kau yang kasih makan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan rizki. Dan bukan cuma makan. Dikasih sehat, dikasih tumbuh kembang yang baik, dikasih ilmu, dikasih hidayah. Itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua rizki. Jadi bukan kita yang hebat, bukan kita orang tua. Ini saya berjibaku siang malam, bekerja ini, bekerja anu, serabutan ini, serabutan anu, tambahan ini, tambahan anu. Bukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan rizki kepada setiap hambanya. Berusahalah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasilnya. Bertawakallah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Demikian wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Nampaknya tadi pertanyaan hanya satu Ustaz. Apakah mungkin rekan-rekan pengurus yang ada di tempat ada pertanyaan? Mungkin. Tafadhal, silakan ya Syekh. Lihat saldo di rekening banyak, Hmm. wah rasa hati ini aman, tenang. Tapi manakala kita melihat saldo di rekening itu hati itu tidak tenang. Itu apa yang salah dengan kita sih? Ya. Nah, pertanyaannya menarik ya. Kalau kita lihat saldo, angkanya lumayan begitu ya, dirasa cukup, hati tenang. Kalau saldonya kurang,
menggelisahkan, hatinya tidak tenang. Apa yang salah dengan itu? Tidak jauh dari pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Kalau kita hanya memahami bahwa rizki itu adalah uang saja, ya kita akan menjadi seperti itu. Kita pikir kita itu akan bahagia kalau kita punya uang. Lihat mereka, uangnya banyak. Apakah mereka bahagia? Demi Allah, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Kita berkata mereka bukan bahagia. Kalau senang mungkin. Beda antara senang dengan bahagia. Hip-hip hura-hura mereka gembira mungkin. Tapi damai, tentram, bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin mereka rasakan. Kan dulu kita tahu ada kayak misalnya. Saya nggak mau sebutkan nama ya. Raja pop dunia waktu itu. Tahun berapa? Tahun 90-an mungkin. Atau tahun 80-an. Ada raja pop dunia. Bahagia. Matinya mengenaskan. Ketergantungan obat sekedar ingin bisa tidur. Subhanallah. Orang tenar. Wah, siapa yang tidak kenal dia? Berakhir bunuh diri. Bahagia. Saldo, ada saldo, tidak ada saldo. Kalau kita selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita lapang dadanya. Tapi ada trik supaya kita itu tidak bingung. Waduh, nggak ada uang di rekening ini. Berarti lifestyle kita harus disesuaikan. Saya tidak bilang bahwa jangan pikirkan nafkah istri dan anak-anak. Tidak, kita sebagai kepala keluarga harus memikirkan itu. Tapi kalau misalnya ini contoh saja, misalnya nih, saya punya pekerjaan, gaji saya sebut saja misalnya 5 juta sebulan, misalnya begitu, 5 juta sebulan. Tapi kebutuhan saya ini kurang, nggak bisa dengan 5 juta. 6 juta setengah baru cukup. Ya berarti kita sesuaikan kondisi lifestyle kita dengan pemasukan. Jangan kemudian kita hidupnya dengan gaya yang kemudian tidak cukup dengan angka tersebut. Nabi SAW, subhanallah, coba ini ya, dibandingkan dengan Nabi SAW. Di waktu duha, Allahu a'lam jamnya jam berapa, ketuk pintu rumah. Wahai istriku, apakah kita punya makan hari ini? Tidak ada Nabi. Kalau begitu aku puasa. Bingung dengan rizki? Enggak ada. Biasa aja. Nabi SAW kisah pertama. Kisah kedua, Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu di petang hari. Malam. Beliau tentu ingin menjamu. Karena menjamu tamu adalah cerminan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya, dia jamu tamunya. Nabi ingin menjamu tamunya. Tapi beliau ketok pintu rumahnya, wahai istriku, kita punya makanan apa untuk disajikan buat tamu? Nggak punya Nabi, cuma punya air putih. Mungkin air zam-zam atau semisalnya. Beliau beranjak ke pintu rumah istri beliau yang lain. Wahai istriku, kita punya makanan apa? Nggak ada Nabi, cuma ada air putih. Beberapa istri Nabi diketuk pintu rumahnya, semua sama keadaannya. Nabi sedih? Nabi putus asa? Nabi berkata, ya Allah, aku adalah nabimu, kenapa aku tidak dibikin kaya, punya kecukupan, sekarang ada tamu mau jamu saja nggak bisa. Enggak. Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah yang menjamu tamuku malam ini? Ada sahabat yang kemudian dengan semangat, aku wahai Rasulullah, merasa bahagia bisa menjamu tamunya Nabi. Dibawa ke rumahnya. Dipersilahkan duduk di ruang istiqbal, di ruang sambutan, di ruang tamu begitu. Beliau masuk menyelinap ke dalam rumah, wahai istriku, siapkan makanan untuk tamu. Bang, nggak ada makanan bang. Hanya tersisa sedikit makanan untuk anak-anak kita ini belum makan. Wahai istriku, tidurkan mereka. Biar mereka lupa akan lapar mereka. Ini tamu Nabi SAW dimuliakan untuk bisa kita jamu. Kau siapkan saja, kalau sudah siap kasih tahu aku. Disiapkan sama istrinya makanan yang tersisa tersebut. Dimatikan seluruh lampu rumah. Disajikan, kemudian mereka mempersiapkan piring atau semisal itu dengan alat makannya. Kemudian mereka membunyi-bunyikan, seakan-akan mereka ikut makan bersama si tamu.
Sedih? Enggak. Putus asa sebagai kaum mukminin? Tidak. Kiamat? Berhenti hidup? Enggak. Terus jalan. Kisah yang ketiga. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami melewati 3 purnama. 3 purnama. Subhanallah. Purnama, purnama, purnama. 3 purnama. Kami sebagai istri Nabi SAW, kata beliau, tidak memiliki bahan makanan dan tidak ada api di kompor yang menyala untuk masak makanan. Pusing? Tidak. Bingung? Tidak. Murtad aja deh. Kok miskin terus jadi seorang mukmin? Enggak. Karena mereka tahu bahwa seandainya pun kondisinya adalah kekurangan, maka itu adalah ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian. Ada ujian dengan bentuk rasa takut, ujiannya lapar, kurang harta, meninggal dunia orang yang kita cinta, maka berikan kabar gembira untuk mereka yang sabar. Jadi, tidak perlu resah dengan hal tersebut. Kisah yang ketiga, dan dengannya saya akhiri jawaban pertanyaan ini. Ada seorang wanita menggendong 2 putrinya atau menggandeng 2 putrinya. Mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Dibuka, Nabi tidak ada, adanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah bertanya, gerangan apa yang mendorong kalian untuk datang kemari? Apa yang bisa kami bantu? Maka wanita itu berkata, wahai ibunda Aisyah, kami belum makan dari kemarin. Belum makan. Maka Aisyah masuk ke dalam rumahnya mencari di semua sudut. Apa nih yang bisa dikasih buat? Bukan sekedar tamu, ini orang belum makan dari kemarin. Ternyata semua sudut rumah dicari, tidak tersisa kecuali sebutir buah kurma yang bisa dimakan. Bayangkan ikhwah. Di rumah Nabi tidak ada yang bisa dimakan kecuali sebutir buah kurma. Tidak ragu Aisyah radhiyallahu anha berikan kepada ibu tersebut. Kemudian ibu itu membelah kurma tersebut. Separuhnya buat anak yang pertama, separuhnya lagi buat anak yang kedua. Beliau ikut puasa, melanjutkan puasanya lagi. Subhanallah. Bukan tentang wanita dengan 2 putrinya ini. Tapi lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisa tetap tenang. Dan bisa berbagi sampai habis sama sekali, tersisa sebutir buah kurma diberikan kepada orang yang belum makan. Di rumah kita, Masya Allah, beras stok. Minyak stok. Minimal mie instan. Tepung terigu kita kasih garam bisa jadi bakwan. Kenapa kita bingung? Karena mungkin kita kurang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya adalah gantungkan diri kita kepada Allah, bukan kepada fulus yang ada di rekening kita. Kita masih bisa tetap hidup, kita masih tetap bisa bersyukur kepada Allah, kita bisa tetap ibadah maksimal meskipun kita tidak punya saldo di rekening. Demikian wallahu ta'ala. Cukup ya? Para jamaah sekalian di mana saja berada, senang sekali bisa bersama jamaah sekalian, ya meskipun virtual dari ruang kita masing-masing, tapi semoga kebersamaan ini menyatukan hati kita di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa bareng-bareng lagi ya berjalan-jalan ke tanah suci, ya, bukan sekedar jalan-jalan tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tawaf bersama, bisa sa'i bersama, bisa i'tikaf bersama, nanti insya Allah juga bisa berhaji bersama. Nabung, ya, sisihkan sebagian dari rizki kita, buktikan kepada Allah bahwa kita punya effort untuk bisa beribadah haji di beberapa tahun mendatang. InsyaAllah ta'ala Daurah Travel siap untuk mendampingi jamaah sekalian, kapanpun, dimanapun, siap untuk umroh atau haji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan di dalam niat hati kita dalam setiap ibadah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan kepadanya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.